Gawat, Indonesia makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Gus Nur tantang Gus Miftah. Saya tunggu videomu, Gus. Berani, kamu pahlawan. Penceramah agama Suginur Raharja atau kerap disapa Gus Nur merespon wayang Gus Miftah yang menjelekkan Ustadz Khalid Basalamah. Gus Nur menantang Gus Miftah untuk bikin video wayang berikutnya. Tapi yang diulas dan dibahas adalah kritik kebijakan rezim Jokowi. Berani nggak Gus Miftah? Begitu, tantang Gus Nur. Gus Nur heran, kok bisa-bisanya Gus Miftah merendahkan Ustadz Khalid Basalamah segitunya dalam pentas wayang. Kagak bela Ustadz Khalid Basalamah. Gus Nur mengaku tak membela Ustadz Khalid Basalamah soal wayang. Sebab bagi Gus Nur, wayang tidak usah diharamkan lah. Kan wayang juga bisa jadi media dakwah dan syiar Islam. Saya tidak bela Ustadz Khalid, tapi ya tak boleh dipermalukan, diperlakukan serendah itu. Jelas Gus Nur. Nah, Gus Nur tak sepakat cara Gus Miftah yang melecehkan Ustadz Khalid Basalamah melalui pentas wayang. Urusan haramkan wayang saja, kamu hajar Ustadz Khalid. Seperti serendah itu, jelas Gus Nur. Gus Nur tantang Gus Miftah untuk membuat video wayang, namun dengan topik kritik kebijakan rezim Jokowi. Ditunggu video yang lain, Gus. Kalau Gus Miftah mau menerima tantangan ini, kata Gus Nur, sangat menarik, sebab yakinlah tak bakalan habis topik dan isunya. Rezim Jokowi sudah banyak deretan pembohongnya. Dulu janji ini, itu nyatanya zong. Saya tunggu, Gus, video wayang berikutnya yang soroti ketidakadilan rezim. Jangan cuma sentimen Wahabi saja, ente serang dengan wayang yang begitu rendah. Coba Gus, kalau mau nggak akan kehabisan bahan wayang. Jelas Gus Nur menantang. Gus Nur mencontohkan beberapa topik yang bisa dipakai untuk kritik rezim Jokowi dalam pentas wayang, diantaranya janji buyback Indosat, janji mobil SMK, janji uang 11 triliun rupiah, janji roketkan pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Tak tunggu videomu, apa berani? Misalnya ini, Jokowi, ini kamu maka kamu pahlawannya, ujar Gus Nur, memperagakan peran dalang dan wayang. Jadi, kalau Gus Miftah mau menerima tantangan dan membuktikan berani bikin pentas wayang dengan kritik rezim, maka Gus Nur mengakui kualitas Gus Miftah. Itu gentleman kamu. Kami itu hebat. Bahkan kalau berani pasang foto Kiai Haji Ma'ruf Amin di wayang. Kalau nggak berani kurang ajar ke Ma'ruf Amin, ya pakai sarkasme yang lembut saja, ujar Gus Nur. Berita kedua, pantas saja, maksa banget. Tambang andesit Wadas senilai 140 juta dolar Amerika Serikat. Tetap ngotot untuk mengeruk batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ternyata memiliki kekayaan yang melimpah dan sangat menggiurkan. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyono, mengatakan bahwa harta kekayaan batu andesit yang ada di Wadas paling sedikit senilai 140 juta dolar Amerika Serikat. Arief mengatakan nilai tersebut didapatnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 543/30 tahun 2017 tentang penetapan harga patokan penjualan mineral, bukan logam dan batuan. Dalam SK itu, harga andesit di Kabupaten Purworejo senilai 70.000 per meter kubik. Dengan asumsi setiap tahun naik 10.000 saja, artinya hari ini harganya 120.000 per meter kubik. Dan Bendungan Bener itu membutuhkan 16,9 juta meter kubik. Yang dikalikan saja, itu kalau dikali jadi dolar, itu sekitar 140 juta dolar, ujar Arief kepada kantor berita politik Ermol. Sementara itu, pada 2018 kata Arief, di SK Gubernur Jawa Tengah juga tidak tercantum Desa Wadas, Kecamatan Bener yang telah memiliki izin usaha pertambangan IUP. Pantas aja, maksa banget andesit di Wadas ditambang, padahal masyarakat Wadas nolak. Total 140 juta dolar. Gila nih, edan, pungkas Arief. Sejak 8 Februari lalu, gejolak penolakan terjadi di Desa Wadas. Ratusan aparat yang terkesan mengepung warga di desa tersebut
mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Saat itu, tim dari BPN akan melakukan pengukuran tanah yang akan dijadikan lokasi tambang batu andesit. Warga yang melawan pun diamankan oleh aparat kepolisian. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 60 orang sempat diamankan. Hingga hari ini, sebagian masyarakat setempat masih terus menyuarakan perlawanan terhadap aktivitas tambang andesit di desanya. Berita ketiga, terungkap kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh orang ini. Kelangkaan minyak goreng karena banyak produsen yang menahan barangnya itu adalah dampak dari kebodohan pemerintah dalam mengatasi harga minyak yang melambung naik dan menetapkan harga eceran tertinggi. Tingginya harga eceran minyak goreng bukan karena supply and demand minyak goreng, tapi karena supply and demand bahan baku. Harga CPO untuk minyak goreng yang juga naik. Sehingga menetapkan harga eceran untuk atasi mahalnya harga minyak itu tidak cukup. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mahalnya bahan baku. Harga bahan baku masih harga lama, tapi dipaksa menurunkan harga ecer. Ya, rugi. Perusahaan mana yang mau melepas minyak gorengnya kalau sudah jelas bakal rugi? Ya akhirnya, perusahaan pada nahan barang. Mahalnya harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng karena suplainya terus menurun. Langka, karena CPO justru lebih banyak dijual ke biodiesel dibanding ke produsen minyak goreng. Karena jika dijual ke biodiesel, harganya lebih mahal. Karena CPO untuk minyak goreng langka, akibatnya harga CPO untuk minyak ikutan mahal, yang berdampak ke harga ecer. Tahun 2019 hingga tahun 2022, penggunaan CPO untuk pangan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan CPO untuk biodiesel tahun 2022, jika dibandingkan dengan 2019, diproyeksi akan naik 60%. Sudah bahan bakunya langka, harganya mahal, diminta jual ecer dengan harga di bawah harga baku. Siapa yang mau melepas barangnya? Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah seharusnya? Ini, dengar. Pertama, penggunaan CPO untuk biodiesel. Batasi agar suplai CPO untuk minyak goreng terjaga dan akan berdampak pada turunnya harga CPO untuk minyak goreng. Kedua, tetapkan harga eceran minyak goreng, tapi juga berikan subsidi harga CPO dengan batas tertentu, sehingga produsen minyak goreng tetap profit. Ketiga, ganti menteri terkait dengan orang yang lebih pro rakyat, bukan pro cuan. Demikian perlu untuk kami sampaikan, ditulis oleh Arka Atmaja. Netizen pun angkat bicara, dan langkah di mana? Lah PDIP bisa dapat 10 ton. Coba itu dari mana? Ini seharusnya dari waktunya unjuk gigi kartu sembako yang dijanjikan Jokowi.